semuanya, saya Veriska Ayu Anandita dari kelas 1210. Saya ingin membahas tentang respirasi aerob, respirasi anaerob, perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen dalam reaksinya. C6H12O6 bereaksi dengan 6O2 menjadi 6H2O, 6CO2, dan 38 atau 36 ATP. Tahapan respirasi aerob ada 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif adalah proses yang terjadi di matriks mitokondria. DO mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Yang ketiga, siklus Krebs adalah proses yang terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida. Yang keempat, transport elektron adalah pembuktian 36 atau 38 ATP dari reaksi respirasi aerob. 1 NADH menghasilkan 3 ATP, 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Tahap glikolisis menghasilkan 2 NADH, tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, dan tahap siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Jadi, dari 3 tahap itu menghasilkan 10 NADH dikali 3, yaitu 30 ATP. Pada tahap siklus Krebs menghasilkan 2 FADH dikali 2, yaitu 4 ATP. Jadi, perhitungan tadi menghasilkan 34 ATP ditambah 4 ATP. Karena glikolisis dan siklus Krebs sama-sama menghasilkan 2 ATP, total 38 ATP dalam sel prokariotik. Lalu dikurang 2 ATP untuk transfer aktif, jadi total 36 ATP dalam sel eukariotik. Yang kedua, respirasi anaerob. Tahapan respirasi anaerob ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah transformasi anaerob fruktosa dan glukosa menjadi karbon dioksida dan etanol. Glukosa diubah menjadi asam pirufat dengan melepaskan CO2 dan menghasilkan asetildehida. Direduksi dengan NADH yang menghasilkan etanol serta melepaskan ion NAD+ untuk kembali ke glikolisis. 1 molekul glukosa menghasilkan 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi yang terjadi di sel manusia dan hewan, bakteri atau jamur, dan eritrosit. Glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan direduksi oleh NADH yang menghasilkan asam laktat dengan melepaskan ion NAD+ untuk kembali bereaksi di glikolisis. Fermentasi asam laktat menghasilkan glukosa yang dipecah menjadi 2 asam laktat dan 2 ATP. Yang ketiga, perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat, aseptor elektronnya adalah asam pirufat. Fermentasi alkohol, aseptor elektronnya adalah asetaldehida. Fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat. Fermentasi alkohol menghasilkan asetaldehida. Fermentasi asam laktat terjadi di sel-sel hewan atau manusia, eritrosit, bakteri, dan jamur. Fermentasi alkohol terjadi di sel jamur. Singkatnya, fermentasi alkohol menghasilkan alkohol dan gas CO2, sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat. Keduanya terjadi tanpa oksigen, tetapi pada organisme yang berbeda dan menghasilkan produk yang berbeda. Yang keempat, perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, terjadi dalam mitokondria sel, menghasilkan energi lebih banyak, sekitar 36-38 ATP per molekul glukosa. Produk sampingan yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan air. Respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen dan terjadi dalam kondisi tanpa oksigen, terjadi di sitosol sel, menghasilkan energi lebih sedikit, hanya 2 ATP per molekul glukosa. Produk sampingan yang dihasilkan adalah asam laktat, etanol, dan CO2. Singkatnya, respirasi aerob membutuhkan oksigen dan menghasilkan lebih banyak energi, sedangkan respirasi anaerob terjadi tanpa oksigen dan menghasilkan lebih sedikit energi.